Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia Nur Syifa, biasa dipanggil Aulia, dengan NPM 251000360 dari kelas I. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Pancasila dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah wajib, tetapi sebagai sarana pembentukan karakter dan kepribadian bangsa. Di tengah dinamika sosial, politik, dan globalisasi, pendidikan Pancasila berperan penting dalam menanamkan nilai moral, etika, dan nasionalisme kepada generasi muda agar tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa. Pendidikan Pancasila memiliki beberapa landasan utama. Yang pertama adalah landasan yuridis, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan. Lalu yang kedua adalah landasan filosofis, yakni nilai-nilai luhur Pancasila yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah landasan sosiologis, yaitu kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang keempat adalah landasan historis, berupa pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga persatuan. Keempat landasan ini menjadi pendidikan Pancasila relevan dan kontekstual bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan utama pendidikan Pancasila adalah membentuk warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap kemanusiaan dan toleransi, berjiwa nasional dan cinta tanah air, demokratis dan bertanggung jawab, menjunjung tinggi keadilan sosial. Fungsi pendidikan Pancasila adalah sebagai sarana pembinaan moral, penguasaan identitas nasional, serta pembentukan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pancasila lahir melalui proses sejarah yang panjang dan penuh perdebatan. Nilai-nilai Pancasila sejatinya telah hidup dalam budaya dan tradisi bangsa Indonesia sejak lama. Perumusan Pancasila dilakukan melalui sidang BPU, PKI, dan PPKI dengan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo yang memberikan kontribusi pemikiran. Pancasila kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, dasar penyelenggaraan pemerintahan, pedoman dan perumusan kebijakan publik. Lalu setiap peraturan dan kebijakan negara harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Apabila terjadi penyimpangan dari nilai Pancasila, maka tujuan negara akan sulit tercapai secara optimal. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Pancasila tidak bersifat memaksa, tetapi memberikan arah dan pedoman bagi kehidupan berbangsa. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi mempersatukan bangsa, menjadi filter terhadap pengaruh ideologi asing, menjadi stabilitas nasional. Kajian ideologi Pancasila penting untuk menghadapi tantangan seperti radikalisme, ekstremisme, dan individualisme berlebihan. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki struktur nilai yang utuh dan saling berkaitan. Yang pertama adalah ontologis. Manusia dipandang sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial. Epistemologis, kebenaran diperoleh melalui rasio, pengalaman, dan nilai moral. Aksiologis, nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam tindak dan perilaku. Dengan pendekatan filsafat, Pancasila menjadi dasar berpikir dalam menyelesaikan persoalan kehidupan secara rasional dan bermoral. Etika Pancasila mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai moral berbangsa. Etika ini meliputi etika personal, etika sosial, etika politik, dan bernegara. Dalam praktik ketatanegaraan, etika Pancasila menjiwai sistem demokratis Indonesia yang menekankan musyawarah, keadilan, dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai Pancasila diimplementasikan dalam pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, pendidikan HAM, pendidikan multikultural. Melalui pendidikan berbasis Pancasila, diharapkan terbentuk masyarakat yang toleran, adil, dan saling menghormati dalam keberagaman. Pancasila di era globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, Pancasila berperan sebagai filter nilai agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Nilai Pancasila menuntut masyarakat untuk bersikap bijak, bertanggung jawab, dan beretika. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, Pancasila menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. Aktualisasi Pancasila dilakukan melalui sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa sebagai agen perubahan, memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan, pengembangan budaya demokratis, mengkritisi kebijakan secara konstruktif, dan mengamalkan nilai Pancasila di lingkungan kampus dan masyarakat. Selama pembelajaran yang dibahas bukan hanya tentang materi perkuliahan, tapi juga sering dibahas tentang politik Indonesia, mau di masa lalu ataupun di masa kini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.